Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan koneksi antar materi dalam kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, marilah kita kenalan. Nama lengkap saya adalah Muhammad Nur Sodik, jabatan guru mata pelajaran. Instansi kami SD Negeri Kendeng 01. Calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Untuk slide yang ketiga, yaitu tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Menurut saya ada 4 hal. Yang pertama yaitu tentang asas pendidikan KHD. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu, informasi untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu dasar pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat ataupun karakter masing-masing yang menjadikan mereka unik. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi ataupun mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus dapat memberi bekal, keterampilan, skill terhadap siswa sesuai zamannya agar mereka bisa bertahan hidup, berkarya, dan menyelesaikan diri. Yang keempat adalah kerangka pemikiran KHD. Ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama konvergensi, yaitu pendidikan haruslah memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang kedua konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena pada dasarnya setiap orang itu beredar sesuai orbitnya. Yang ketiga yaitu kontinuitas, yaitu kita harus melakukan dialog secara kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju, kita tidak lupakan nilai budaya.
Selanjutnya yaitu refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, bahwa bermain itu belajar, gembira itu belajar. Belajar itu haruslah menyenangkan. Belajar itu dengan hati. Nah, sebelum saya mempelajari pemikiran KHD, lebih mengedepankan bagaimana cara memberikan pemahaman materi kepada siswa. Cukup anak mampu mengerjakan soal-soal, tidak peduli bagaimana minat anak terhadap pelajaran. Yang saya inginkan hanya anak dapat menguasai materi dengan cepat dan mudah. Jadi dari situ saya berpikir bagaimana cara memberikan pengetahuan anak dengan riang dan belajar terasa bermakna, sehingga pengetahuan mampu melekat pada diri anak sampai akhir hayat. Saya akan memulai mengajar dengan satu materi. Dengan itu diharapkan siswa benar-benar senang dan paham dalam memperoleh ilmu serta menyenangkan dalam kegiatan belajarnya. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD ada beberapa yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, merancang dan melakukan asesmen diagnostis awal untuk mengetahui profil siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Yang ketiga, membuat kesepakatan belajar di kelas. Yang keempat, tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada siswa. Yang kelima, mengenali siswa dan latar belakangnya bisa dengan menerapkan home visit. Yang keenam adalah memberikan pembelajaran yang menarik, asik bagi siswa. Nah, pada slide berikut ini dapat kita simpulkan bahwa belajar itu dapat dibuat menyenangkan. Belajar itu bisa dibuat sambil bermain. Belajar itu sambil bergembira. Belajar itu menyenangkan dan membahagiakan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya fokus pada materi saja dan berupaya materi tersampaikan secara sempurna dan memenuhi KKM. Sehabis mempelajari modul ini, saya jadi lebih semangat untuk mengajarkan materi ke siswa biar supaya mereka betul-betul memahaminya dan merasa nyaman, bahagia meskipun yang dipelajari hanya satu sub materi saja. Supaya kelas mencerminkan pemikiran KHD,
maka saya akan lebih memperhatikan kenyamanan dan kebahagiaan selama belajar dengan siswa. Sekian penyampaian dari kami tentang koneksi antar materi. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.